Shalom, komunitas pemuridan. Kita jumpa lagi untuk belajar di kaki Tuhan dalam pemuridan level 2, pelajaran ke-8, YouTube bagian yang keempat. Kita berdoa sebelum kita lanjut. Tuhan, kami mau belajar di kaki-Mu. Berilah kami hikmat, berilah kami pengertian, berbicaralah ke dalam roh kami. Kami siap mendengar Engkau dan melakukan dalam nama Yesus. Amin. Kita mau belajar dan kita mau hafal ayat hafalan kita. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Tuhan Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Puji Tuhan, saudara yang belum hafal, hafalkan lagi, pasti bisa. Oke? Topiknya adalah saling mengasihi. Nah, tema firman Tuhan hari ini, sebelum lanjut, saya mau share kepada saudara, yaitu pembacaan saat teduh kita. Jangan lupa ya, tiap hari saudara harus baca Efesus 1 pasal. Ya, ini saya ambil di hari yang kedua. Ya, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 22. Ya. Ayat yang sangat berarti bagi saya, ayat 5, 6, 10, 15, 19, 22. Yang paling berkesan bagi saya dalam pembacaan ini adalah di dalam Kristus, saya sudah duduk bersamanya di sorga. Buat saya ini luar biasa. Dan saya disiapkan untuk setiap pekerjaan yang baik. Kristus telah mati dan membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera bagi saya, menjadi anggota-anggota keluarga Allah yang dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi, karena kematian Kristus, saya dibangunkan, saya dibentuk untuk menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Puji Tuhan, itu yang menarik perhatian saya. Lalu Allah mengajarkan apa kepada saya lewat pembacaan ini? Saya telah diselamatkan oleh anugerahnya, bukan karena perbuatan saya. Semata-mata karena anugerahnya. Lalu duduk bersamanya dan dibangunkan menjadi kediaman Allah di dalam roh. Dan ini adalah pernyataan dari Allah, bukan pernyataan sembarang-sembarang. Jadi saya percaya, saya didiami oleh roh. Nah, respon saya sangat bersuka cita. Oke? Baik, saudara, silakan setia saat teduh saudara dengan membaca satu pasal dari kitab yang sudah ditunjuk dalam setiap pelajaran. Demikian saudara menjadi murid Kristus yang setia, yang dapat dipercaya. Nah, topik kita hari ini adalah amanat agung Yesus Kristus di buku saudara halaman 102. Ya, 102. Baik. Jangan lupa siap buku, siap bolpen, dan saya harap saudara sudah mengisi titik-titik yang ada di sini. Sehingga waktu dengar YouTube ini saudara mendengar kebenaran atau mendengar suara Tuhan yang kedua kali, ya. Baik, pertama saudara mendengar secara langsung, sekarang lewat saya menjelaskan, Tuhan pasti pakai lagi. Nah, jangan lupa juga siap Alkitab saudara, ya. Kalau di HP harus sudah ready ya. Baik. Nah, amanat agung Yesus Kristus. Dikatakan di sini bahwa Yesus tidak berkata, "Kamu ingin pergi?" Tidak, Yesus tidak berkata demikian. Yesus mengeluarkan perintah dan murid-muridnya melakukan itu. Begitulah awalnya terbentuk murid-murid Tuhan. Nah, ini dikutip lagi oleh Juan Carlos Ortiz, hamba Tuhan yang memuridkan cukup banyak orang. Apakah hal pertama yang Yesus katakan harus dilakukan oleh muridnya? Hal pertama yang ciri yang paling utama seorang murid itu apa? Markus pasal 1 ayat yang ke-17. Markus 1 ayat 17, saudara pasti sudah hafal. Yesus berkata kepada mereka, kepada orang murid-murid pertamanya, ya, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ini kepada Simon dan Andreas. Ya. Jadi mereka bersaudara.
Tuhan Yesus langsung bilang, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi tugas pertamanya ikut Yesus. Demikian juga kita, kalau sungguh mau menjadi murid Yesus, ikut apa yang Yesus katakan. Ya. Nah, apakah perintah terakhirnya kepada murid-muridnya dalam Kisah 1 ayat yang ke-8? Kisah 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan katakan, kalau kita murid-muridnya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Pada waktu Yesus bicara ini, Roh Kudus belum mendiami mereka. Tapi waktu Yesus sudah naik, Roh Kudus turun dan mendiami mereka, dan terbukti mereka mampu menjadi saksi sampai ke ujung bumi, ya, pada masanya. Jadi kita pun sekarang diberikan perintah, ya, pergi jadikan sekalian bangsa murid, dan sudah ada kuasa dalam diri kita. Roh Kudus sudah hidup di dalam roh kita. Ingat pelajaran kita yang ke-6, ya. Kalau lupa, buka lagi YouTube-nya, ya. Oke. Nah, sebagai murid-muridnya kita juga harus menjadi saksi tentang apa yang telah Ia lakukan bagi kita, dan harus memberitakan Injil kepada mereka yang ada di sekitar kita. Jangkau yang ada di sekitar kita dulu. Anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, ya. Ini adalah salah satu cara kita melayani orang lain. Start dari yang dekat. Oke. Nah, Thomas Gillespie dia membuat satu pernyataan seperti ini. Tempat kediaman Allah di bumi tidak lagi di dalam sebuah gedung yang terpisah dari dunia, tetapi di dalam orang-orang yang diutus oleh Allah ke dalam dunia. Saudara dan saya yang sudah menerima Kristus adalah orang-orang yang telah diutus Allah secara khusus di dalam dunia ini, menjadi manusia baru untuk memberitakan Allah yang hidup di dalam diri kita. Nah, kita mau baca ini Markus 5 ayat 1-20 tentang Yesus membebaskan seorang laki-laki yang dirasuk oleh setan dan tinggal di kuburan. Ketika Yesus hendak meninggalkan daerah itu, orang itu meminta agar orang itu diperbolehkan ikut serta dengannya. Ya, agar orang itu diperbolehkan untuk ikut serta dengan Yesus kemana-mana dia pergi. Tetapi Tuhan Yesus meminta agar dia kembali ke kampung halamannya, kembali ke rumahnya, menceritakan kepada keluarga dan teman-temannya tentang sesuatu yang baru yang telah diperolehnya. Ya, saudara harus membaca Markus pasal 5 ayat 1-20. Ringkasannya seperti ini. Saya tidak perlu membacakan lagi karena cukup panjang dan waktu YouTube kita sangat singkat. Saudara punya Alkitab, saudara pause dulu sebentar YouTube ini, saudara baca. Penjelasannya seperti ini. Jadi ada seorang laki-laki yang tadinya hidup di kuburan, ya. Hidup di kuburan, memukul-mukul dirinya, berteriak-teriak, telanjang. Dan kemudian ketika Yesus datang, Yesus menyembuhkannya, ya. Nah, waktu dia sudah sembuh, dia sudah berpakaian, dia sudah waras, dia minta, Tuhan saya ikut engkau. Tuhan bilang, enggak, kamu pulang ke kampung halamanmu. Ceritakan apa yang baru kamu peroleh. Ya. Nah, mari kita lihat apakah yang Yesus katakan agar ia beritahukan kepada keluarganya, apa saja yang dia harus beritahukan. Mari kita lihat di Markus tadi, ya. Markus pasal yang ke-5, ya, ayat yang ke-19. Ini yang Yesus katakan. Yesus tidak memperkenankannya, tapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Jadi ceritakan kepada orang sekampungmu, ya. Yesus meminta kepadanya, atau saya tuliskan di sini, ia diminta untuk memberitahukan mereka, orang-orang sekampungnya, segala sesuatu yang telah Tuhan perbuat atas hidupnya, dan bagaimana Tuhan sudah mengasihi dia.
Demikianlah sebenarnya harus kita ceritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana hidup kita dulu, ya, sebelum menerima Kristus dan sesudah kita menerima Kristus, bagaimana Ia mengubah hidup kita. Itu menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa, ya. Nah, berikanlah gambaran singkat tentang kehidupannya sebelum Ia bertemu dengan Yesus. Ayat 2-5. Ayat 2-5 menceritakan tentang kehidupannya sebelum Ia bertemu dengan Yesus. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Jadi cukup signifikan kehidupannya, ya, sebelum dia bertemu dengan Yesus. Ia dirasuk roh jahat, ia tinggal di pekuburan, teriak-teriak, memukuli dirinya dengan batu, ya, dan tidak ada seorang pun mampu mengikatnya sekalipun dengan rantai. Semua diputuskannya. Itu kondisi dia sebelum bertemu Yesus. Nah, apakah yang Yesus lakukan baginya? Ayat 6-13. Saya membaca. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, ya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Sebenarnya ini yang berbicara siapa, saudara? Ini roh jahat yang ada di dalam orang ini, ya. Kuasa dari Bapa menarik dia untuk datang kepada Yesus, ya. Setan pun harus tunduk. Dan dalam ayat yang lain dikatakan tidak ada orang bisa datang kepada Yesus kecuali ditarik oleh Bapa, ya. Setan pun ditarik, ya. Dan karena dia menghuni orang ini, ya, tubuh orang ini terbawa-bawa, ya. Nah, kenapa orang ini berteriak begini? Karena sebelumnya Yesus sudah katakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Yesus sudah menghardik itu. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Ada di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya terjun dari tepi jurang dalam danau dan mati lemas di sana. Saudara, orang ini dihuni oleh roh jahat. Jadi dia dikuasai roh jahat. Jadi sebenarnya siapa yang memukul-mukul dirinya itu? Roh jahat itu. Dan Yesus mengusir roh jahat itu dari orang ini. Ini sebenarnya komunikasi roh jahat dengan Yesus. Dan Yesus mengasihani orang ini, sehingga roh jahat diusir keluar dari orang ini. Barulah orang ini waras, ya. Saudara, luar biasa kisah ini, ya. Perubahan apa yang telah dilakukan Kristus dalam hidupnya ketika roh jahat ini sudah diusir? Ayat yang ke-15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Saudaraku, luar biasa. Ketika seseorang dihuni oleh roh jahat, maka roh itu menguasai hidupnya. Tidak harus sampai gila seperti ini, tetapi segala gerakannya dibimbing oleh roh jahat, menjauh dari Tuhan. Tapi kuasa Allah menarik dia. Perubahan yang dibuat oleh Yesus ketika roh jahat itu diusir, orang ini waras, duduk dan berpakaian. Orang itu pulang ke rumahnya dan memberitakan apa yang telah terjadi atas dirinya. Apakah tanggapan keluarganya ketika mendengar apa yang disampaikannya? Ayat yang ke-20. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Mereka semua menjadi heran dengan apa yang
dia ceritakan, saudaraku, saudara dan saya juga telah dibebaskan dari belenggu setan. Setan tidak dapat lagi mengendalikan hidup kita karena hidup kita sudah didiami Roh Kudus. Nah, saudara dan saya juga punya pengalaman untuk diceritakan. Ayo ceritakan. Nah, ini tugas saudara dan saya. Dalam pelajaran ke-8 ini, bagian ini akan saya tekankan sekali. Dan bahwa sebelumnya saudara sudah membuat kesaksian juga, sudah menuliskannya. Ya. Oke, 1 Petrus 3 ayat 15 berkata, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudara dan saya harus mampu mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, demikian Tuhan meminta, kuduskan Kristus dalam hidupmu dengan cara apa? Buat Kristus itu spesial dalam hidupmu. Ya, dan siap sedia mempertanggungjawabkan imanmu. Oh saudara, ini luar biasa. Sadari selalu bahwa Kristus oleh Roh Kudus sudah hidup di dalam diri kita. Kita bersatu dengan Allah Tritunggal. Dan Dia meminta kita menjadi wakilnya di muka bumi ini, kemanapun kita pergi. Selesailah YouTube kita bagian yang keempat, dan kita akan berdoa. Sebelum berdoa, saya sarankan saudara baca lagi ulang kisah dari orang gila ini yang dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami kagum dengan karya-Mu Tuhan. Dan terima kasih karena Roh Kudus mendiami roh kami. Tuntunlah kami, ya Roh Kudus. Penuhi hidup kami. Kendalikan seluruh kegiatan kami hari ini. Dan seterusnya sampai kami berjumpa Tuhan. Muka dengan muka. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.